Saudara dan saudari terkasih, pada umumnya kebanyakan orang tidak mau membuat peristiwa, tetapi lebih banyak membiarkan peristiwa terjadi padanya, pada mereka. Ada warta perang Rusia-Ukraina. Ada kejelasan dan kepastian kenaikan BBM. Ada demo di berbagai tempat. Ada berbagai hal yang menyedihkan terjadi. Semuanya kita tahu dari tetangga, dari berita, atau dari berbagai cara lainnya. Semua hal itu terjadi masuk ke dalam diri kita. Umumnya kita secara tidak sadar menjadi kaget, terkejut, menjadi sedih, menjadi kecewa. Dan ketika semuanya itu terjadi, maka kalaupun kita itu berdoa, kalaupun kita itu beribadah, seperti yang tidak diharapkan oleh Paulus. Karena dia berkata, hendaknya ketika engkau berdoa tidak dalam kemarahan. Hendaknya engkau berdoa bukan dalam perselisihan. Saudara dan saudara terkasih, itulah yang ingin saya katakan, bahwa kita tidak membuat peristiwa, tetapi kita membiarkan berbagai peristiwa itu mempengaruhi hidup kita. Dan umumnya sekali lagi kita menjadi kecewa, kita menjadi sedih, kita menjadi akhirnya kehilangan semangat, atau bahkan kehilangan semangat hidup itu sendiri. Bahkan kalaupun kita masih beribadah, bahkan sekalipun kita masih membaca kitab suci, bahkan sekalipun kita masih berdoa, tetapi doa kita hanyalah penuh dengan kemarahan, dengan kejengkelan, dengan berbagai yang kita rasa karena ada permusuhan, ada perselisihan. Paulus berharap hendaknya dalam doa pun, doa yang tidak demikian. Paulus juga menyarankan hendaknya dalam doa justru berdoa kepada pemerintah, berdoa kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan ini, sehingga tentu saja yang diharapkan adalah kedamaian, karena mereka dapat menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya, dan tentu saja mereka memperhatikan kepentingan umum itu. Itulah saran Paulus yang sebenarnya tepat seperti yang diharapkan oleh Injil. Seperti bendahara itu, ia tidak membiarkan peristiwa itu terjadi. Ketika ia tahu bahwa ia harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan, ketika dia sudah pasti akan dipecat, sudah pasti dia akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru, ia bertindak. Ia menggunakan akal budinya, ia menggunakan kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Ia tidak diam, tetapi ia berprakarsa. Ia melakukan sesuatu. Itulah yang dipuji, kecerdikannya, ketidakmauannya untuk diam dan membiarkan berbagai hal terjadi begitu saja. Ia mengantisipasinya.
Tentu saja ingin saya katakan kepada Anda bahwa kalau anak-anak bersekolah, kalau orang tua bekerja, kalau siapapun mulai melakukan berbagai hal, pastilah itu juga suatu prakarsa. Tetapi lebih diharapkan daripada itu, prakarsa yang menggunakan kemampuan akal budi yang disebut sebagai kecerdikan. Mencari cara, mencari jalan yang baru yang mungkin sering tidak dipikirkan orang. Sayangnya dalam bacaan pertama diceritakan ada contoh kecerdikan. Tetapi sayangnya kecerdikan yang digunakan secara salah. Orang-orang itu dalam kitab Amsal kita dengar mereka tidak mau membiarkan bulan pesta berlalu begitu saja. Mereka tidak mau Sabat itu terjadi dan kemudian berlalu begitu saja. Mereka sudah berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu, bagaimana caranya untuk memperoleh hal yang mereka butuhkan, bagaimana upaya mereka agar mereka beruntung. Walaupun sayang, mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan bahkan merugikan orang lain. Tetapi terlepas dari itu, mereka sebenarnya menggunakan kecerdikan itu. Saudara dan terkasih, kemudian masih dalam surat kepada Titus tadi ya, dari Paulus yang berkata akhirnya ia juga menggunakan kecerdikannya dalam keadaannya. Ia menggunakan masanya, waktunya yang ia punya. Ia gunakan kepandaiannya, ia gunakan juga kecerdikannya untuk mulai mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia tidak mau berbagai peristiwa menimpa dia. Dia tidak mau berbagai peristiwa hanya mempengaruhi dia, tetapi terutama untuk hal yang tidak baik, untuk hal yang negatif. Saudara dan saudara terkasih, diharapkan tentu saja sebagai orang beriman kita tentu saja memikirkan bahkan sampai tingkat tertentu memusatkan perhatian pada berbagai hal yang spiritual yang adalah berdoa, membaca kitab suci, membuat renungan dan seterusnya, berdoa rosario tentu saja. Tetapi lebih daripada itu kita diharapkan menggunakan kecerdikan kita untuk juga mengatur harta benda. Bagaimana kita berusaha juga untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya. Bagaimana ketika kita memilikinya, kemudian menyusunnya, menginventarisasinya, menyimpannya, melengkapinya dengan berbagai surat-surat kalau perlu. Dan kemudian terutama bagaimana kita menggunakan harta benda itu dengan sebaik-baiknya. Sekurang-kurangnya jangan sampai karena kesalahan dan ketidakmauan kita berusaha kemudian kita menjadi orang yang akhirnya menjadi beban bagi sesama. Sekurang-kurangnya, lebih daripada itu, kita bukan hanya menjadikan diri kita beban, tetapi kita bisa membantu yang lainnya. Dibutuhkan kecerdikan agar kita dapat juga mengelola, mengurus harta benda itu. Saudara dan saudara kasih, Tuhan akhirnya berkata dan memuji bendahara yang cerdik itu, orang yang tidak mau membiarkan segala peristiwa terjadi, menimpa dan akhirnya mempengaruhinya ke dalam hal yang tidak baik. Tetapi menggunakan akal budi itu, kecerdikan itu untuk menggunakan harta benda sebaik-baiknya.
bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga untuk sesamanya.